Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa di kampus ya, prokes nih. Nggak apa-apa. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya kita ketemu lagi ya di perkuliahan kita yang ke-14 ini ya. Di pertemuan yang ke-14 ini kita akan berdiskusi bersama ini terkait one prestasi ya. Bentar ya, ini Bapak mati ke handphone dulu suaranya. Ya, one prestasi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang MOU, kemudian MOA ya. Kemudian juga kita membuat TOR, kemudian ada diplomasi, ada kegiatan yang sosial pertemuan kita yang ke 12 apa kemarin? Ada yang ingat nggak? Negosiasi. Oh iya, negosiasi. Ingatnya sosialisasi. Negosiasi ya. Kemudian hari ini kita akan berbicara masalah one prestasi. Kemungkinan itu masih secara umum ya, kita bicara masalah umum terkait dengan sistem jaringan dan kerjasama ini, tetapi juga nanti kita di pertemuan yang ke-15 nanti kita coba akan akomodir ya bahwa semua itu juga nanti bisa terjadi di perpustakaan kan. Ketika kita ada kerjasama ya kita juga ada MOU gitu. Tinggal di konsep-konsep tentang negosiasi, tentang sosialisasi tentang katakan bahkan sampai diplomasi ya. Kemudian itu juga kita bisa arahkan ke ilmu perpustakaan ya. Seperti sekarang misalnya one prestasi juga pasti nanti terjadi di bidang perpustakaan. Jadi kita juga harus mengenal ya. Hanya saja mungkin one prestasi itu konsepnya di mana? Misalnya kita di kegiatan perpustakaan atau kegiatan akademik ada satu perjanjian yang sudah dilakukan, tetapi ada salah satu yang mengingkarinya, atau nanti kita akan lihat bagaimana konsep-konsep dari one prestasi ini. Nah itu juga kan artinya kita tinggal objeknya saja. Nah, kita berbicara secara konsepnya lah, secara umum ya. Nah secara sederhana kita juga memahami ketika ada pengertian one prestasi ya. Prestasi atau dalam bahasa kita mungkin pelanggaran perjanjian gitu ya. Pelanggaran perjanjian. Kalau kita prestasi, kalau kita artikan selama ini kan prestasi ya, kalau kita dalam pendidikan kita memiliki prestasi ya. Tapi kalau dalam dunia ini juga dunia usaha atau dunia bisnis, dunia ekonomi juga ada memaknai sendiri ya. One prestasi mungkin maknanya hampir sama, tapi di sini lebih kepada ya perjanjian secara tertulis gitu ya, tertulis kontrak, kemudian di sana ada term dan ada kondisi ya. Di situ dianggap sebagai satu kegiatan, lalu kemudian ketika kita melanggar, nah itu dinamakan dengan one prestasi. Tapi nanti juga kita akan lihat coba konsepnya secara utuh seperti apa ya. Walaupun di e-learning Bapak itu sudah dimasukkan konsep-konsep sederhana, tapi kita juga nanti akan lihat ditambah dengan konsep-konsep lain. Baik, sebagai awal ya, ini kan perjanjian ya. Jadi kita ini berbicara masalah perjanjian ya, entah perjanjian dengan sesama teman, perjanjian dalam satu lembaga, bahkan perjanjian dengan diri kita sendiri gitu ya.
Jadi nilai perjanjian itu apa ya? Kalau dalam kehidupan kita dalam agama pun ya, orang itu yang dipegang itu janjinya ya. Ketika janjinya tidak bisa dipegang, apa ya? Kita kan ada manusia ini kan ada lebih mulia dari malaikat, bahkan lebih hina dari hewan sekalipun ya. Ketika kita mengingkari janji itu ya. Makanya orang ketika berbicara mungkin harus berhati-hati itu apa ya, apalagi terkait dengan janji ya. Janji itu adalah hutang ya kan, kalau dalam agama kan gitu ya, hutang itu harus dibayar sampai di hari kiamat pun dituntut ya. Makanya ketika kita dengarkan orang ketakziah ya, kemudian dari pihak keluarga menyampaikan apa ya, permohonan maaf ya, kemudian juga apabila ada sangkut menyangkut tentang hutang piutang, maka bahkan sampai keluarganya bertanggung jawab ya kalau ada yang belum diselesaikan, atau kalau misalnya apa ya sedikit mungkin minta diikhlaskan ya, atau kalaupun tidak bisa diikhlaskan keluarganya bertanggung jawab. Itu terkait dengan janji ya, karena di dalam hutang itu ada janji ya, janji mau bayar gitu kan, itu kan hutang ya. Maka apa ya, ya ini ya, kalau Bapak apa ya, ya berusaha untuk ya memang itu konsep ya, tapi juga ya mungkin sedikit demi sedikit kita harus bisa diterapkan. Jadi kalau kita ada janji dengan seseorang, kalau kita apalagi terkait dengan apa tadi misalnya peminjaman ya, ya harus dituntaskan. Bahkan ketika kita akan mengakhiri apa ya hidup kita gitu kan, yang ditanya ya itu, yang kita ada punya hutang enggak gitu ya, hutang apa ya, hutang ya. Kalau dalam anekdot kan banyak ya, hutang itu bisa menyebabkan kita bisa apa terhambat untuk masuk ke surga, kata dalam anekdot gitu ya. Ada cerita kita punya hutang atau punya masalah lah ya, hutang lah ya, kayak hutang dengan si A ya. Kemudian si A itu kita sudah mau, ini ceritanya itu ya, sudah meninggal dan masuk di apa di perhitungan masuk surga dan neraka gitu kan. Nah ini anekdot saja ya. Kemudian apa ini, karena Anda masih punya hutang, hutangnya sebenarnya hutang apa ya, kemungkinan juga bukan hutang ini, mungkin ada kesalahan yang ya harus minta maaf lah gitu ya, harus minta maaf ke si A misalnya. Ternyata si A itu berada di neraka gitu kan. Nah, itu gimana itu? Neraka yang paling bawah lagi misalnya. Artinya kan harus menemui kan? Nah, menemui sampai di bertahun-tahun mencari ya, ke ya masuk neraka dulu berarti kan. Masuk neraka, kemudian sudah ketemu orangnya, kita tinggal mengikhlaskan enggak gitu kan. Saya punya salah dengan kamu atau punya hutang lah, minta ikhlasnya, saya tinggal masuk pintu neraka nih sedikit lagi. Nah, bagaimana kalau dia tidak mengikhlaskan? Itu saking ini ya, saking eh, apa sangat pentingnya ya tentang terkait dengan apa hutang ini ya. Nah, kalau orang itu tidak mau ngasih maaf, tidak ngasih mengikhlaskan, ya kita sama-sama di neraka ya. Enggak, itu anekdot saja ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kan begitu ya. Kita juga punya apa ya? Sejarah hidup ya, punya kehidupan
punya janji. Kalau kita muda-mudi kan gitu ya, janji setia, kemudian melanggar, itu kalau dalam bahasa ininya wan prestasi ya. Baik, itu ini saja ya, sebagai pembuka saja bahwa memang ketika kita berbicara wan prestasi ini terkait dengan janji, tapi janji yang memang sudah secara tertulis ya, tertulis di dalam kontrak. Jadi sudah ada MOU, sudah ada MOA ya, sudah MOA itu ya, ketika akan kita melaksanakan ternyata kita akan melanggar. Nanti akan kita lihat juga, sepertinya ada beberapa pelanggaran itu. Misalnya kita sudah taken kontrak ya, sudah taken perjanjian, lalu kemudian kita tidak melaksanakan. Yang pertama pasti tidak melaksanakan. Jadi itu sudah dianggap wan prestasi. Kemudian kita melaksanakan tetapi tidak penuh gitu kan. Itu juga kan pelanggaran ya. Melaksanakan tapi tidak sepenuhnya sesuai dengan janji. Nah, itu juga masuk dalam pelanggaran perjanjian kan. Ada misalnya kita melaksanakan tetapi terlambat. Nah, itu juga akan ya termasuk wan prestasi juga ya, terlambat dari perjanjian yang kita lakukan. Kemudian banyak lagi nanti mungkin kita lihat ya, kalau tidak melaksanakan jelas ya, tidak melaksanakan itu dianggap sebagai wan prestasi. Nanti kita coba akan lihat apa konsepnya ya. Oke, ini dari pengertian dulu ya, Bapak buka ini saja deh, buka materinya. Nanti kita coba akan diskusikan bersama. Tapi ini mungkin sekitar berapa menit Bapak sampaikan dulu ya. Oke, secara ini saja ya, langsung. Nah, sini sudah disampaikan bahwa ini sebenarnya ambil di Google juga ya, cari di Google ketemulah ini. Wan prestasi muncul semua ini ya. Jadi wan prestasi bentuk lain wan prestasi ini adalah pelanggaran perjanjian. Nah, tadi sudah Pak sampaikan ya, ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Nah, ini bisa dicontohkan misalnya sewa rumah ya. Nah, ya ini sewa rumah ini kan itu sudah ada ini ya, ada perjanjian ya, nanti misalnya berapa bulan ya, yang kontrak bilang, nah sudah ya. Kalau Bapak sudah ini ya, dari S1 kontrak juga ya, sama dia merantau kuliah ya gitu. S2, kalau S2 sudah keluarga ya tidak lagi ya. S3 kontrak lagi Bapak di Jogja kan. 3 tahun tuh kontrak di tempat kawan kan, akhirnya ya gitu ya, kita janji ini 1 tahun berapa misalnya, kalau kemarin Bapak tuh 4,5 juta misalnya. Itu nanti tanggalnya berapa ya, tanggal selesainya dari mulainya. Nah itu kalau kita melanggar dari perjanjian itu ya dianggap wan prestasi ya, kita tidak membayar misalnya, atau misalnya terlambat, nah itu kan. Kecuali kalau ada ini ya, mungkin bisa di kebijakan dari tuan rumah ya, bisa itu mungkin cari jalan damainya gimana, misalnya minta menunda dan lain-lain. Tapi itu juga masuk di dalam kalau ada pelanggaran itu wan prestasi ya. Oke, jadi sewa contohnya ya, kalau di lembaga ya kita banyak ya, ada perjanjian yang MOU dan MOA itu dalam bidang apapun ya, apalagi misalnya MOA sudah ada menyangkut keuangan, menyangkut nah itu sudah masuk dalam ini ya, dalam perjanjian gitu kan. Oke, kemudian ketika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan karena kesengajaan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka dikatakan orang tersebut telah melakukan perbuatan wan prestasi.
gitu ya. Kemarin juga Bapak sempat ini ya mengklaim ini ada kemarin jam 10 ya. Kami juga ada, kalau Bapak dulu kan sempat ini ya, ini masalah tanah kemarin ya. Itu juga ya Bapak anggap sebagai one prestasi mungkin ya. Makanya Bapak kemarin ada sekitar 15 orang di PT Jakabaring Permai itu. Ya kita menuntut hak saja ya. Dulu itu tahun 2005 itu kita kredit tanah harganya 150 per bulan ya, tapi 40 kali cuma 6 juta kan. Tapi 2005 itu ya. Jadi Bapak dulu sambil ini sambil kerja tiap bulan Bapak transfer 150 sampai lunas. Lalu kemudian ketika ini sudah hampir 15 tahun itu Bapak enggak nyari-nyari lagi kan. Kami ada orang 20 itu tanahnya ada ya, posisinya di Tanah Mata Merah di dekat di penjara, dekat penjara Mata Merah itu ya, lapas Mata Merah itu. Tapi PT tidak mau menunjukkan di mana tempatnya gitu karena sudah ini tanahnya sudah ini ya, patok-patoknya sudah hilang gitu. Tapi mereka tidak mau kan, katanya kesalahan di kami kenapa dulu tidak langsung dipatok. Kemudian ya banyak ya, jadi kemarin mereka ada pengacara, kita juga dari 20 orang itu ada pengacara. Nah sudah di ini kita mediasi pertama di tanggal Desember nanti ini lagi ya datang lagi. Jadi kemarin kesepakatan terakhirnya kita akan cari sampai 50 orang gitu ya. Kami sudah 27 kan, dari 20 itu 27 orang. Nah yang 50 nanti tinggal start 23 lagi tuh mencari teman dulu, kalau tidak ketemu PT tidak mau gitu kan. Tetapi sebenarnya itu harusnya bukan kami sebagai konsumen nyari-nyari orang ya, tapi kemarin dikasih kelonggaran sampai bulan Desember. Artinya ini saja ya, Bapak pernah juga itu ya terlibat tapi tidak ini saja ya karena rombongan kan. Nah itu Bapak anggap sebagai one prestasi kan, dia ya kita sudah kredit gitu kan, ternyata mereka tidak mau menunjukkan. Padahal Bapak selain di Jakabaring kemarin sempat juga 2 bulan dulu kan Bapak itu aja ya, kalau Bapak dulu punya istilahnya punya ada tungguan gitu, senang kalau misalnya ini kita pada ngredit tanah gitu ya, padahal harganya cuma 50 kan, cari kreditan yang kaplingan itu kan. Ada Bapak di Mata Merah itu kayak gitu juga, sudah 15 tahun dulu kan, misalnya sampai 72, 75 kali bayarnya gitu kan, tapi tiap bulan sekali awal bulan gitu kan. Jadi kan karena ini aja Bapak biasanya kalau tidak ada tungguan itu tidak ada ini gitu ya. Jadi walaupun kecil udah Bapak ini aja, ternyata sudah selesai. Nah kemudian Bapak ini cari kan, karena dulu sudah lama kan, Bapak dulu mikirin kuliah terus enggak, tapi tetap itu kan. Nah begitu udah selesai Bapak mau cari gitu kan, ternyata PT-nya masih ada. Terus Bapak bilang, ini mana tanah kami Pak, dulu kan kita kredit di sini di arah TPA ya, arahnya tempat membuang sampah sana di Musi 2 ada. Tapi ya ketemu karena memang manajemennya bagus PT-nya ya. Ini Pak, tanah Bapak masih di sini posisinya, tapi sampai notaris kan, kemudian tapi harus pasang patok Pak, 1 patok 200, jadi 4 patok itu 1 juta. Udah Bapak bayar 1 juta langsung dapat tanahnya gitu, masih ada kan. Berarti kan mereka tidak mengingkari janji gitu kan. Terus ada lagi Bapak di di tanah Tanjung Siapepi ya, kilometer 9 dekat bandara itu. Kayak gitu juga dulu 100.000 sebulan. Masih mahasiswa dulu. Tapi mahasiswa Bapak sudah kerja kan, jadi semester 5 itu Bapak sudah nyari-nyari yang kita mampu gitu kan. Kalau kita ada uang makan 1 bulan ya, berapa gitu, disisihkan 50.000 zaman dulu kan ya. Jadi terus tidak terasa gitu kan. Akhirnya ada 3. Nah, di situ selesai juga Bapak. Nah, kemarin baru Bapak urus ya. Pak urus ke PT-nya. Ternyata memang
masih ada ya. Terus Bapak, Pak ini saya dulu waktu ini kreditan tahun 2000 ya untuk 2007-an lah gitu ya. Sudah hampir berapa tahun, hampir 10 tahun, 12 tahun kan. Nah, terus dicari ya posisinya ditunjukkan ini Pak tanahnya, tapi karena sudah tinggi-tinggi patoknya 250 1 juta, terus nerbasnya patoknya 200 kalau salah kemarin itu, patoknya 200 jadi 800, nerbasnya 500 gitu. Jadi 1.300.000. Nah, itu ada. Jadi mereka juga PT-nya bagus ya, manajemennya. Tidak ada persoalan. Nah, ini yang di Jakabaring ini Bapak kemarin gitu. Jadi begitu kita tagih gitu, nah, mereka sudah ingkar janji kan. Artinya tidak mau menunjukkan padahal petanya ada kan, tanahnya ada, petanya ada, tidak mau menunjukkan. Akhirnya kami orang 20 yaitu menuntut hak ya, bahwa ini dianggap sebagai tetapi itu melalui prosesnya. Pertama Bapak layangkan surat, kemudian kedua dibalasnya bahwa silakan Pak nanti kami pasang patoknya kalau orangnya 50 gitu kan. Nah, itu jadi kemarin bisa ribut itu begitu. Sementara kami orangnya 20 kan, mau nyari 30 orang lagi ya susah, kita kan itu akal-akalan mereka supaya tidak jadi ngambil tanahnya gitu kan. Tapi ini kan haknya. Akhirnya baru mediasi pertama. Itu kemarin hari Rebu ya, Rebu tanggal 10 baru kemarin hari Rebu. Jadi Bapak sempat dari Muara Enim berapa itu 6 orang dari ini. Jadi sempat adu argumen di situ ya. Nah, ada kalau dari daerah-daerah itu ya itu banyak yang ini hampir anarkis saja. Teman ya itu Bapak selalu redamkan, jangan anarkis lah, masih bisa ditempuh. Sementara di Bapak juga ada salah satu pengacaranya. Nah itu ya persoalan seperti itu, yaitu one prestasi ya. Jadi kita bahkan itu kalau 3 kali kita tidak menemui jalan titik temu ya, ke pengadilan berarti kan. Pengadilan nanti pihak ketiga ya, pengadilan itu pihak ketiga. Kalau kita tidak sesuai tidak menemui titik temu ya nanti ya menuntut karena kemarin aja 2 ya, bisa Pak kami kembalikan katanya, tanah itu kami kembalikan tapi harganya 6 juta ya. Sementara sekarang mungkin hampir berapa ya, mungkin bisa 50-an atau bahkan sampai 100 kan tanah itu. Jadi nah itu ya persoalan-persoalan nanti mungkin bukan mengalami atau dalam kehidupan kita ya seperti itu. Nah kita mungkin kalau kita tahu konsep-konsepnya kita ya harus berani itu bukan berani karena ini ya, karena memang menuntut hak ya. Kalau kita salah ya jangan ini ya, kalau kita yang membuat kesalahan jangan itu. Jadi itu kita berani karena kita benar dan menuntut hak kita. Itu contoh-contoh sederhana saja yang Bapak alami ya. Jadi Bapak dari dulu memang ini ya ya senang itu. Jadi sudah 10 tahun berapa dari mahasiswa nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari kayak rumah gitu juga ya Bapak. Begitu pegawai, nah satu-satunya Bapak cari dulu kan dulu kan tanpa ini ya, tanpa DP kan gitu kan, udah sebulan berapa gitu yang bisa yang kita sanggup ya, 15 tahun enggak apa-apa aja. Jadi kita ada tungguan gitu ya, karena kalau sekaligus kan kita tidak bisa gitu ya. Jadi selama kerja 2005 Bapak kan baru selesai, berarti kan kalau 15 tahun ini rumah ya Bapak, kita rumah juga gitu, tapi tidak ada persoalan ya, karena memang itu biasanya kalau urusan dengan bank ya tidak ada pelanggaran apa ya. Biasanya kalau dengan orang-orang yang di luar ini ya, pelanggaran itu ya kayak itu tadi di PT, di apa gitu kan. Ini di lembaga saja. Itu ya alhamdulillah tidak ada persoalan. Sampai sekarang pun ya, begitu Bapak selesai studi 2004, ini Bapak ngambil lagi gitu ya. Untuk persiapan padahal itu ya persiapan untuk anak lah gitu istilah bahasanya, untuk invest kan. Udah sebulan
sejuta. Kalau dulu sebulan 300 anggaplah gitu Mas. Awal-awal gini kan udah 2 juta Bapak ambil juga untuk ini aja ya. Jadi mungkin itu juga apa ya? Kadang-kadang kita masih mahasiswa juga sudah memikirkan gitu kan. Kalau Bapak dulu sudah apa ya? Memikirkan nanti gimana itu ya, apa? Jangan sampai di waktu itu tidak akan bisa mengulang gitu ya. Kalau kita mampu ya gitu. Tapi kalau berani bertindak, tetapi memang kita ini segini mampu deh kalau sebulan cuman 100 gitu kan. Nah, berapa tahun pun mampu ya. Walaupun itu nanti dianggapnya apa ya, bukan hutang ya Pak. Tapi tetap saja ya kita apa ya? Kalau itu Bapak ya. Jadi nah seperti itu. Sudah dari sekarang sudah merancang gitu. Sama seperti ini bukan ini ya, ini cerita Bapak. Sama seperti dengan anak kayak rumah kayak gitu kan. Akhirnya Bapak anak 3 gitu kan. Nah, sudah Bapak siapkan walaupun RS kredit, nah sudah 3 gitu kan. 1 kemarin kan, ini 2 nih. Begitu selesai Bapak kemarin ambil 2 malah. Satunya cash, satunya yang kredit. Jadi 3 itu sudah siap itu padahal itu masa depan kan. Jadi akhirnya apa ya untuk invest saja gitu kan. Karena kita sesuai dengan kemampuan ya kita dengan. Nah, itu ini ya apa? Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada juga yang jadi persoalan tadi kan, persoalan dan ya memang harus mempelajari hal-hal itu yang seperti itu yang tidak ada di pendidikan ya, tidak ada di pendidikan. Sama kalau Bapak kan suka tantangan gitu, sama seperti yang mungkin pernah Bapak ceritakan, kayak di bank itu kayak gitu. Seluruh bank tuh jam masih kuliah dulu sudah Bapak tabung semua itu 100, tapi cuma 100.000 ya, 100.000 di BNI, 100.000 di Bank Mandiri, 100.000 di BRI, 100.000 di Sumsel, nah, udah. Nanti sampai habis tuh setahun tuh berapa tuh, tapi kita pelajari semua ininya apa. Oh ini mobile banking, ini dulu SMS banking, terus apa internet bankingnya. Kalau sekarang mobile ya, jadi mobile banking. BRI juga ada Brimo ya. Sekarang kalau mau ambil uang di ATM itu ya, ini kan ada yang kalau ada Brimo ya, ada yang Brimo itu tanpa ATM kita tidak perlu pakai ATM lagi ya, tinggal masuk di ruang ATM itu, kemudian tekan yang menu ya, kemudian klik di masukkan kita ya mungkin Brimonya, kemudian kita dari sini ya bukanya, terus uangnya keluar dari ATM gitu. Itu udah Bapak sudah itu yang baru ya, yang ini kan. Kalau nabung ke ATM kan udah biasa ya. Padahal uangnya sedikit, tetapi Bapak akan mencari bagaimana teknisnya gitu kan. Kalau sudah bisa sudah gitu kan. Nah gitu. Jadi tantangan-tantangan itu Bapak biasanya ini ya seru ya kalau mau ini ada model baru. Nah, cobalah kita ini kan paling untuk ininya berapa gitu kan. Nah, itu ya. Ya ini hanya ini saja ya karena tadi kaitannya dengan one prestasi ya, tapi dari persoalan-persoalan yang lurus biasa itu akan menjadi persoalan. Bahkan sampai sekarang pun ada masih Bapak ini ya, ada dulu sebenarnya ini ya, ada adik lah, sampai sekarang ada satu tanah yang masih menjadi sengketa sampai sekarang gitu kan. One prestasinya kesalahannya itu dari penjualnya gitu ya. Jadi ada satu di Mas Karebet, sampai sekarang tanahnya masih ada. Jadi dulu itu tahun sekitar 2010 lah ya, 2010 itu, nah yang beli sebenarnya kami berdua sama adik gitu kan. Ada tanah, kemudian begitu sudah dibeli, masih notaris. Nah, dulu masih harganya 16 juta, tapi karena 2 kapling kan 36 juta itu. 32 gitu ya. Pokoknya kemarin 16 sama 16 ya 32 itu begitu sudah dibeli. Nah, ternyata sengketa ya, tiga orang malah masang plang, masang loh ini tanah milik si A dengan nomor sertifikat ini bahkan SHM. Nah, itu kesalahan awal-awal dulu ya, tapi karena memang Bapak waktu itu menyerahkan ada adik lah ya yang Kak ada tanah kita itu ada 2 urunan itu 32 akan 16 aku 16 katanya.
Ya udah silakanlah, anulah kata bapak gitu kan. Nah ternyata begitu sudah dibangun, ini apa tanahnya bermasalah kan ya, artinya sengketa gitu kan. Nah itu jadi terus kita cari siapa yang jual, ternyata memang keluarga ya, keluarga itu dari mungkin dia sudah nikah, istrinya dua malah gitu. Jadi satu-satu megang pun bagaimana teknisnya, jadi sertifikat itu seolah-olah tiga gitu kan. Nah, ada yang satu yang ini, jadi kita jual yang di kita juga bermasalah, jadi mereka sampai sekarang tidak bisa bangun itu tanah itu. Nah, ini kesalahan juga ya, mungkin jadi pelajaran hidup ya. Kalau bapak sih ini ya, karena itu kemarin yang istri yang ini ya karena sama adik kan, jadi eh, ya semuanya jadi hikmah ya, jadi semuanya jadi hikmah. Jadi ketika ada hilang sekarang misalnya kayak istri kan, ini cerita bapak aja ya. Ini aku katanya hilang duitnya 1 juta lah. Kemarin kita yang 16 biasa saja gitu kan. Maksudnya ada hikmah di balik itu, tetapi ini jadi pelajaran khusus tentang tanah ya. Kalau Bapak lihat antara notaris dengan Pak RT, itu kadang masih tinggi Pak RT ini ya. Karena notaris itu, nah itu kesalahan yang kemarin Bapak itu tidak mungkin ke Pak RT dulu ya, ke ini apa, ke lurah, ke camat gitu. Karena mungkin percaya sama temen kan, temen gitu. Jadi udah beli aja, ternyata memang bersengketa. Nah, mungkin tanya di RT dulu ya. Karena begitu ada persoalan, Bapak akhirnya kan bapak juga yang ngurusi, karena walaupun istri dengan adik yang beli dulu kan kemarin tuh ke notaris. Nah, notaris tuh masih enggak ini Pak, kami ada ternyata tanahnya bersengketa gitu kan ya, artinya kan ada yang melakukan wan prestasi lah katakan gitu ya, salah satunya mengingkari janji yang atau ya harusnya tanahnya kan bukan tanah dia, ternyata ada 3 itu gitu. Terus bagian notaris apa katanya ya, kan saya kemarin cuma nyatet sesuai dengan yang bapak ajukan gitu kan. Dari situlah bapak baru baru mengetahui bahwa memang notaris itu tidak lebih dari kwitansi gitu ya. Jadi kadang kita hati-hati, jangan lembar notaris, biasanya notaris hanya untuk menguatkan saja ya, nanti ada sertifikat jual tanah, ini baru dikuatkan dengan notaris. Kalau dia untuk dijadikan bukti, ya Bapak sudah ngerasain sendiri tuh, dia tidak ada ininya ya, kecuali SHM. Kalau tanah ya SHM itu dikuat ya. Jadi mungkin itu juga untuk berhati-hati kalau kita apa ya, perjanjian atau apa ya. Ya pelajaran hidup ya. Pengalaman itu tidak ada pengalaman itu ya guru yang berharga ya gitu. Dari situ kita harus berhati-hati gitu kan, memahami apa gitu, kalau mau apapun ya kita pertimbangkan ya ininya apa di depannya seperti apa, atau ya kita pelajari dulu lah, jangan terburu-buru misalnya. Nah ini cuman ini aja ya, karena terkait dengan apa perjanjian dan apa ya sewa tadi jual beli, mungkin itu dicontoh di Bapak, cuman ya mungkin bisa saja jadi ini ya pelajaran untuk kita semua. Oke, sekarang kita wan prestasi tadi ya. Mungkin kita diskusinya bareng ya, jangan Bapak terus ini. Oke, ini aja deh, bukakan itunya apa yang file yang Bapak kirim itu, minimal dibacakan saja lah. Ini nanti kita ini bareng ya, kita diskusikan bersama. Coba yang ini Sonya ya, Sonya. Iya, Pak. Nah, coba lihat di screen share-nya itu, screen share dulu ya. Screen share, kemudian di wan prestasi itu ada pengertian sudah tadi ya. Nah, mungkin apa ya, syarat-syarat atau misalnya ini apa saja yang dimasuk dalam dianggap pelanggaran wan prestasi ya. Coba kita lihat apa ya ininya ya. Ada nggak di situ? Tadi mungkin sudah pernah 1, 2, 3 itu apa ya? Oh, cara menagih hutang ya. Mungkin itu jangan dulu, kita ini dulu apa yang apa tadi yang bagaimana kita dianggap sebagai wan prestasi itu apa? Bentuk-bentuk wan prestasi lah yang di bawahnya nih.
Ada ya oke, terus ke bawah. Oh itu ya. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini tadi walaupun sekilas ya. Coba mungkin bisa di ini aja dibaca sekilas aja. Tadi walaupun sudah di kayaknya udah Bapak singgung itu ya. Bacakan aja. Bentuk-bentuk wan prestasi atau ingkar janji. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat. Yang terakhir, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ada 4 itu ya. 4 apa? 4 hal itu ya yang kalau kita melakukan sebuah perjanjian, pertama tadi tidak melaksanakan ya, tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Ya, artinya kan itu sudah kita mengadakan satu perjanjian, kemudian dia tidak melaksanakan kan, tidak tidak disanggupi ya. Kemudian apa itu? Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ya, artinya kan separuh-separuh ya. Kita melaksanakan tugas ternyata tidak dikerjakan kan, tidak dikerjakan. Kemudian apalagi melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Nah, terlambat ya, terlambatnya itu entah karena kondisi, entah disengaja ya. Yang jelas kalau lewat dari situ, lewat dari perjanjian, nah itu dianggap bukan prestasi. Nah kemungkinan ya komunikasi ya. Nah, terlambat pun kalau Pak misalnya ada komunikasi ya sudah dikasih, berarti perjanjian lagi itu kan. Panjang misalnya jangka waktunya ya itu ya bisa dikomunikasikan dengan baik misalnya kan. Kemudian melakukan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukan, ya itu jelas ya. Artinya kan kita tidak melakukan, kemudian yang tidak ada di perjanjian dilakukan. Nah itu ya masuk di dalam wan prestasi ya. Oke, itu coba bacakan seininya apa nih, karena ini mungkin penyebabnya ini. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Ya, ya itu pun masih musyawarah ya. Masih musyawarah, mungkin ganti rugi atau gimana ya. Tapi kalau misalnya musyawarahnya tidak bisa diselesaikan ya pasti larinya ke apa ya, tuntutan nanti ke pengadilan ya, pengadilan. Oke, baik, terima kasih. Itu siapa? Sonya ya. Oke, baik, berikutnya coba ya, tadi Bapak sempat ini ya, karena perjanjian itu adalah sebuah hutang ya, kemudian hutang itu harus dibayar dan bahkan sampai di hari akhirat nanti ya, kita tidak harus melunasinya. Bagaimana caranya kalau kita di dunia tidak bisa selesai sampai di hari akhirat, maka mungkin harus berhati-hati dengan perhitungan ya, perhitungan yang apa, yang yang pasti, yang bisa dijangkau dengan logika ya. Kalau kita dengan bank biasanya kan kita katakanlah rumah tadi ya, seperti Bapak tadi misalnya kita ada kredit rumah. Nah itu biasanya di dalam perjanjian itu ketika yang melakukan kredit itu katakanlah meninggal ya, meninggal itu biasanya ahli waris tidak menanggung ya, karena itu sudah ini ya. Jadi sebenarnya di situ ininya ya, ada juga itu termasuk perjanjiannya ya. Jadi kita tapi juga dilihat ya, ada yang tidak tergantung banknya ya, tapi biasanya seperti itu ya. Kalau yang dapat dari ini apa, dari subsidi biasanya seperti itu ya. Kalau kita meninggal, jadi nanti kan ada ahli waris, anak apa,
itu tidak dibebankan ya. Jadi misalnya udah baru 10 tahun, nah sudah 5 tahun lagi itu belum lunas, biasanya ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang tidak, nah itu tergantung dari perjanjiannya. Oke, sekarang yang hutang ya. Tadi ada sekilas tadi dilihat bagaimana cara menagih hutang ya. Cara menagih hutang kalau salah satu ya. Coba apa nih? Habib Nuril Habib ya. Nuril Habib ada? Ada, Pak. Nah, coba bagaimana cara nagih hutang? Lagi utang langsung ke debt kolektor, Pak. Iya, bisa pakai debt collector ya, bisa pakai. Ya, Pak. Coba kameranya mana? Nah, sekarang oke, biasanya nagih hutang ya memang pakai debt collector ya. Ada dari perusahaan, apalagi dari leasing misalnya ya. Nah, itu leasing ada ini apa debt collector yang menagihnya ya. Nah, di konsep itu ada 1, 2, 3 kalau salah, ada ininya ya. Ada bagaimana cara menagih hutang. Coba dibuka tadi ananya. Ada yang orang yang ini ya, ada teman-teman yang memang sengaja, misalnya di motor itu ya. Motor itu kan kalau 3 bulan, sebulan peringatan, 2 bulan peringatan, 3 bulan teguran misalnya, 2 bulan ya. 3 bulan baru diambil motornya. Kadang ada juga yang misalnya angsuran cuma 500. Udah kita ini apa tanpa DP misalnya, kita ngutang di showroom, terus kemudian ya udah biarin aja sampai 3 bulan, nah ambil lah, lumayan 3 bulan kan. Ada juga yang punya pikiran yang ya, tapi kan itu jahat ya. Tapi ada juga akhirnya kan kayak gitu, debt collector yang datang gitu. Coba lihat di konsepnya ya, di konsep yang ini, yang Bapak share itu, screen share. Sudah di-download belum? Nggak bisa, Pak, screen share. Kenapa? Jaringan. Lagi di rumah sakit, Pak. Oh, di rumah sakit. Iya. Iya. Oke. Enggak apa-apa kalau di rumah sakit ya. Iya, Pak. Oke, gini aja. Cara umum aja, nanti kita yang lain melihat konsepnya. Bagaimana misalnya cara menagih hutang yang benar itu seperti apa? Ada tahapannya enggak? Kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran, one prestasi, pelanggaran janji, oh gitu ya, lagi rame ya. Ya sekilas saja, coba sekilas saja. Gimana caranya? Pertama itu tuh kayak kita kasih apa namanya itu, kayak kita datangin langsung kan, tagih, terus kasih peringatan. Nah, kalau misalnya keterusan, ya udah langsung tinggal paksa aja. Paksa belum bisa, nggak ada kemana? Main hukum, jalur hukum. Jalur hukum ya, pengadilan. Oke, berarti ada tahapannya ya. Iya, Oke, Pak. baik ya. Oke, masih di rumah sakit ya. Mudah-mudahan siapa yang sakit? Ponakan, Pak. Oh ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Iya, Pak. Ya, makasih ya. Maril, oke. Baik, coba kita akan Feby saja deh, Feby tadi yang konsep bagaimana cara Feby nih ya. Feby Saskia Putri, ada nggak? Ada Feby? Feby ada ya? Tidak ada? Kemana? Nadia saja, Nadia. Nadia ada? Ada, Pak. Mana screen share-nya? Screen share aja ya. Screen share. Bentar, Pak. Kameranya mana itu? Bisa?
Gimana Nadia, lagi di mana? Di kampus? Halo? Bisa Nadia? Udah kelihatan belum, Pak? Oh iya iya iya. Bentar ya. Ya. Mana itunya? Filenya. Bentar, Pak. Pakai laptop ya? Iya. Laptop lebih itu luas ini. Cara nagih hutang tadi sudah dari apa tadi Nuril tadi sudah ya. Tapi lihat konsepnya ada sedikit tuh bagaimana. Kalau satu saat ada orang yang melanggar perjanjian atau wan prestasi, kemudian kita mau cara menagihnya seperti apa. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Nuril tadi. Tapi coba ada konsepnya dikit tadi ya. Mana Nadia ya? Sudah ya? Muncul? Oke. Ya itu ya. Coba bacakan gimana caranya. Dia suaranya ya? Ini. Yang ini, Pak. Ya yang itu. Cara menagih hutang secara hukum. Coba selesaikan secara kekeluargaan, simpan bukti-bukti, kirim somasi, yang keempat ajukan gugatan ke pengadilan. Ada 4 ya? Nah, itu gimana? Maksudnya gimana itu? Yang satu itu Kalau yang pertama itu diselesaikan secara kekeluargaan, berarti kedua belah pihak tuh bicara cek tanah, Pak. musyawarah ya. Musyawarah ya. Ya. Terus Yang kedua itu musyawarah simpan. belum ketemu ya. Kalau Yang musyawarah kedua, belum, baru cari bukti-bukti, kumpulin bukti-bukti cek tanah. ya nomor 2 itu mengumpulkan bukti untuk kan artinya dengan musyawarah tidak selesai ya. Nah, terus dengan yang kedua Bukti-bukti. disertai bukti-bukti untuk apa itu? Kecil ini namanya. Di Bapak kecil ya. Apa kalimatnya? Hah? Kalimatnya apa nomor 2 tuh? Simpan bukti-bukti. Oh, simpan bukti-bukti saja. Untuk panjang itu? Simpan bukti-bukti untuk apa? Apa tuh nomor 2 tuh? Katanya Pak cuma simpan bukti-bukti. Oh, simpan bukti-bukti mana sih? Oh iya gitu ya. Ya. Terus yang ketiga untuk apa? Somasi ya? Iya. Ya, kecil di Bapak kelihatannya. Ketiga somasi. Somasi itu apa itu? Somasi itu Somasi. Ada KBBI tidak? Somasi. Somasi ya. Somasi itu teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. somasi. Dari mana dapat kalimat itu? Dari Google. Iya. Iya di KBBI juga teguran untuk membayar dan sebagainya ya. Menegur ya. Menegur tetapi secara tertulis ya. Kalau dia mensomasi berarti oh ya bentuk dari somasi ya. Somasi itu mengirim ya melalui kuasa hukum kayak dari perusahaannya ya, bisa melalui kuasa hukum melakukan teguran ya kayak tadi yang Bapak ceritakan tadi juga mengirimi surat dulu ya, kemudian kita temu mediasi dan lain-lain. Banyak prosesnya ya, bahkan harusnya dari kelurahan dari apa itu di ini juga ya. Jadi kalau satu saat ada persoalan bisa ini apa? Oh, lurah juga dilibatkan, RT juga dilibatkan gitu kan. Oke, terus yang ketiga apa? Yang 4. Ajukan gugatan ke pengadilan. Ya, itu kalau tidak ada atau gimana maksudnya tuh? Pengadilan itu ya
Pengadilan maksudnya gimana? Kan tadi sudah simpan bukti-bukti, terus ngirim somasi, baru lanjut ke pengadilan. Kalau misalkan yang si calon tergugatnya itu tidak ada membayar hutang gitu Pak. Mana kamera anu tuh Nadia tuh? Sembuh. Iya. Gimana tadi? Gimana tadi? Apanya Pak? Yang tadi sama ke pengadilan tadi gimana? Mana kameranya? Bentar Pak. Gimana, mau dandan dulu apa tuh? Tidak Pak. Gak apa-apa, yang ini aja apa? Bebas pantas gitu aja. Nah, itu di mana tuh? Di rumah. Iya, itu lagi ulang tahun ya. Tidak. Oke, gimana? Backgroundnya bagus. Buka backgroundnya gimana tuh? Itu kan pakai map, Google Meet. Iya. Dari mana backgroundnya? Dari background itulah. Iya, dari background inilah. Ya, gimana kalau tadi? Kalau pengadilan itu gimana? Kan ke apa tuh? Kalau sudah ada bukti-bukti terus tergugatnya kalau tergugatnya sudah dipanggil baru ke pengadilan Pak. Pengadilan dengan ini ya apa? Mungkin manggil apa ya? Saksi-saksi, kemudian apa? Yang jelas melaporkan ke pihak pengadilan, kemudian beradu di sana, beradu ini ya, beradu apa? Argumen, kekuatan, bukti-bukti dan lain-lain ya. Yaitu berat ya, masalah-masalah kalau sudah sampai ke pengadilan itu kadang-kadang ya yang seperti di materi-materi berikutnya nanti kita undang pengacara uang gitu kan, kemudian banding uang gitu. Kadang-kadang kita sudah sedikit sudah hampir selesai, yang lain kita anggap menang, yang lain banding. Jadi kadang-kadang nanti kita malah habis banyak juga. Biasanya kan orang masih tetap lebih baik menggunakan yang tadi ya, musyawarah ya. Jadi bisa ini. Ya, tapi kalaupun itu ya harus tetap ini ya, kita jangan sampai tidak tahu, apalagi kita kan mahasiswa ya. Mungkin bisa dipelajari lah, bagaimana one prestasi ini. Kalau ada persoalan-persoalan, ada keluarga misalnya apa kan yang ya tentu belajar lah gitu ya, belajar dari ini bisa juga, atau dari buku dan lain-lain. Oke, baik ya, itu dari Nadia tadi. Udah ya, oke. Sekarang satu lagi kita bedakan, kan ada perdata pidana ya. Biasanya tentang ini kan masalah perdata atau pidananya. Kita akan lihat juga dari konsep nih, beda pidana atau perdata, kemudian bisa misalnya tadinya dari perdata jadi pidana. Mungkin bisa dijelaskan ini dari lihat konsepnya, kemudian kita diskusikan juga oleh Akmaludin ya. Akmaludin ada? Iya Pak, ada Pak. Di mana Akmaludin? Lagi nunggu ibu sekolah Pak. Nunggu? Ya, Iya. tidak apa-apa ya. Tapi masih belum ini kan? Ibu belum datang kan? Belum Pak. Ya. Kalau sudah datang tidak apa-apa, nanti kita itu ya. Kalau screen share bisa nggak? Kalau nggak bisa, ini aja deh, pendapat saja ya, pendapat saja. Apa tadi? Secara ini aja, seadanya lah ya, dapat perdata dan pidana itu apa? Saya setahu Akmaludin. Kalau tentang persoalan tentang, bisa di ini ya, sudah, kalau bisa di screen share aja. Di
situ kan ada yang perdata, pidana ya. Coba terkait dengan pidana dan perdata. Ada, maksudnya halaman berapa? Yang membicarakan tentang pidana dan perdata. Di landscape aja biar agak luas kan. Ada nggak yang membicarakan tentang pidana perdata? Terus bawah di paragraf Yang- berapa? Ya itu boleh yang itu ya, apa tadi? Pidana Paragraf bisa ke-6. menjadi ya. Silakan coba baca gimana? Selama perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum, buka kurung sesuai hukum perdata materi tutup kurung, maka perkara tersebut dapat dipidanakan. Sebenarnya perdata tidak akan bisa berubah menjadi sebuah kasus pidana. Itu kalimatnya. Ya, Pak. Ya itu ini ya, mungkin itu potongan kalimat ya. Itu kalau secara kadang-kadang kan kita ada hal-hal yang ini masalah perdata kok, masalah jadi pidana ya. Ya itu tadi sebenarnya apa ya? Mungkin melihat ini ya, yang di akibatnya ya, akibat dari oke lah masalah perdata tidak akan berubah jadi pidana, tapi akibat dari yang apa yang perdata yang tidak di ya tadi wan prestasi tadi yang tidak ada tidak disanggupi terlambat itu kan sebenarnya kan akhirnya bisa juga berubah menjadi pidana karena apa akibat yang ditimbulkan yang oleh perjanjian yang secara perdata mungkin secara administratif apa dan yang lain-lain tapi tetap saja pada akhirnya juga kita akan berimbas ke pidana sama seperti kita kadang-kadang ya kalau sekarang itu apa ya saksi itu ya saksi katanya saksi eh, awalnya disaksi tahu-tahu jadi tersangka nih kadang-kadang kita ini ya masa saksi jadi tersangka gitu kan tapi ya begitu ya saksi tidak akan bisa jadi tersangka tapi ketika ditelusur mungkin apa ya justru itu yang menjadi apa dari hasil penyelidikan dan lain-lainnya jadi tersangka ini kan sebatas itu ya perdata terkait dengan perdata pidana sebatas itu ya oke ya oke baik kalau itu ya mungkin bisa dikembangkan lagi kalau ini apa tadi juga masih menjadi tadi memang masalah yang perdata itu berbeda memang berbeda ya bukan dengan masalah pidana gitu kan tetapi akibat dari apa yang perdata yang tidak sesuai dengan apa perjanjian dan lain-lain juga akhirnya akan berubah menjadi pidana. Oke baik Akmaludin ya. Oke sekarang kita akan lihat lagi. Oke silakan tutup screen share tidak apa-apa. Ya terima kasih ya Akmaludin. Sekarang kita akan coba apalagi yang perlu di pasal-pasalnya ya. Nah, berapa hukuman dan apa nih penyebab dari wan prestasi ini di konsep itu terkait pasal-pasalnya saja kita hanya mengintip saja ya kalau secara spesifik nanti cari di ini ya di apa di apa buku-buku tentang hukum ya tapi ini ada minimal ya apa saja tuh di pasal terkait dengan masalah wan prestasi ini coba Suatun tadi sudah belum ya? Belum ya? Suatun belum ya? Suatun? Belum Pak, bentar Pak. Ya. Tadi ada yang di dekat sekolah, kebun sawit, di rumah sakit, di mana tadi tempat ini? Nah ini Suatun di mana nih? Coba itunya, kameranya. Di rumah Pak.
Ya, di rumah ya. Oke. Ada pasal berapa aja di situ yang di konsep itu? Mana kameranya? Sudah screen share udah? Belum? Pasal berapa? Ada mungkin di halaman 2 ya. Boleh di halaman 2 itu. Halaman 2. Oke. Halaman 2 ya. Ada yang cerita tentang pasal ya di halaman 2 ya. Kita juga belum tahu apa tuh. Gimana ininya apa. Mungkin bisa landscape ya. Oke. Landscape. Kelihatan nggak Pak? Ya, sudah kelihatan. Landscape bisa nggak? Di Bisa Pak. Hah? Setting landscape dulu, setting HP-nya itu yang di atas tuh biasanya ditarik ada yang apa tuh yang kali potret, kalau di itu potret ya. Potret ya. Jadi bisa full kan itunya, bisa kelihatan. Ya. Oke, kalau tidak bisa nggak bisa ya. Halaman 2. Nah, itu pasal 38 itu tentang apa sih, Pak? 378 ya. Di mana Pak? 378 ini ya Pak? Iya, coba kita kira-kira bicara apa dia ya. Silakan di. Tentang penipuan. Gimana tuh? Tadi nggak ada Poraemon tadi. Suara siapa itu? Ibu saya Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Pasal 378. Gimana? Ya mengenai ini Pak, menggunakan nama palsu. Nah, coba dibaca dulu aja. Baca dulu. Ya. Barang siapa? Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 4 tahun ya. KUHP 35, 43, 379 sampai 486. Ya itu ya, apa? Ngeri juga ya, berat juga kalau kita urusan dengan pasal itu kan kalau bahasa kita apa ya? Masalah ya. Pasal kalau bahasa Malaysia masalah ya, pasal. Pasal apa pasalnya? Apa persoalannya gitu? Pasal ya. Kita kan ini ya. Oke, terus apa tuh ininya apa? Yang berikutnya apa tuh? Sebagai cara penipuan dalam pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Basar menyebutkan 1. Menggunakan nama palsu, 2. Menggunakan kedudukan palsu, yang ketiga menggunakan tipu muslihat, yang keempat menggunakan susunan belit dusta. Ya, ini ya. Jadi persoalan-persoalan yang ya kemungkinan saja terkait dengan ingkar-ingkar janji ya. Kalau sekarang kan begitu ya, apa ada menggunakan nama samaran, nama apa ya. Bahkan kalau kita lihat di apa ada alias ya, kalau kita ada orang yang tersandung kasus tuh nama yang residivis yang sudah berat itu ada aliasnya apa gitu ya. Dan nama-nama bahkan menggunakan itu apa nama samaran ya palsu. Itulah kadang-kadang kita orang-orang luar tuh yang ditakuti itu data kita itu didata oleh orang lain ya, disimpan oleh orang lain. Sebenarnya secara umum kita juga main Facebook, main WhatsApp, main
apa ya, email itu kita ngasihkan data kita sebenarnya ke orang lain, yaitu kalau orang-orang kan ada negara yang tidak mau kan, yang sering Bapak ceritakan, Korea Selatan itu dia tidak mau main Facebook, tidak mau main apa WhatsApp, dia pikir-pikir dulu itu karena data kita di ini. Maka tapi dia memang negara bertanggung jawab ya. Korea Selatan itu menggunakan kakak tahu ya. Nah, dulu ada tuh kalau kita klik, kalau sekarang ada nggak, masih ada nggak di apa, di Play Store tulisannya kakak tahu gitu ya. Karena Bapak pernah kemarin ke sana ya, kebetulan ada kegiatan ke Korea Selatan itu, ya kayak gitu. Mereka tidak mau ya, kakak tahu. Iya, oh, bukan ya. Kakak tahu, masih ada nggak itu kalau di ininya ya? Kakak tahu apa kakak tahu tuh ya? Kakak talk ya? Iya betul. Pokoknya mirip, sejenis WhatsApp juga ya, sejenis kayak itu kan. Ini ada ya. Tulisannya kakak talk ya, kakak talk gitu ya. Oke, jadi mereka memang membuat sendiri, negara dia kan akhirnya datanya tidak kemana-mana. Kalau kita biasa saja suruh masukkan KTP, masukkan, kita tidak takut orangnya ya, orang Indonesia nggak takut, masukkan ini nomor apa KTP, masukkan, kita berani kan, masukkan rekening kalau ada gitu, dimasukkan rekening. Nah itu orang lain ini ya berbahaya seharusnya kan, tapi ya tidak apa-apa ya, kita kadang-kadang masih ini juga kan, mungkin kalau hilang pun apa ya tidak terlalu ini. Kalau orang yang di luar mungkin sudah punya kekayaan yang banyak ya, itu dia mungkin berhati-hati apa-apa ya. Kita santai sajalah, tidak jadi persoalan kan. Oke, itu terus ada di bawahnya apa itu? Penganiayaan, Pak. Oh, ada juga ya. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500 kurang lebih. Jika Ya. perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun KUHP 90. Iya. Sekarang kita itu ya apa, ujaran kebencian aja udah masuk ini ya. Kita biasa saja ya ke apa, berbicara apa, saling menghina di apa di media sosial biasa. Ternyata sekarang kayak gitu ya, jangankan ini. Biasanya kalau dia ada perjanjian seperti kayak tadi yang Bapak ceritakan, misalnya di satu lembaga ada apa yang prestasi, kemudian pada kumpul demo ya. Kadang-kadang mereka itu apa sengaja ini ya, karena kalau kita kekerasan, melakukan tindakan kekerasan, nah itu dia kena pasal gitu kan, pasal kekerasan. Kita tadinya mau, makanya berlapis-lapis ya orang kalau udah ke demo anarkis itu nanti ujaran kebencian, kemudian fisik ya, fisik juga jadi persoalan kan. Jadi kita kadang-kadang ya perlu berhati-hati. Bahkan ada mereka memang sengaja memprovokasi ya, misalnya kan, nah ini supaya dia melakukan kekerasan fisik, mengejek kan, kemudian kena pasal itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu ya fisik itu ya yang mungkin berhati-hati ya, sebagaimanapun ininya kita harus bisa menahan diri itu seperti itu ya, jangan sampai kita terpancing gitu kan. Oke, itu yang ke apa, paragraf berikutnya apa itu? Sedangkan dalam pasal 406 ditetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan menjauhan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, Pak. Ya, ngeri ya kita kalau dengar penjara itu, ngeri ya. Apa ya mungkin kita harus berhati-hati saja ya. Kadang-kadang kita dengan teman pun apa perlu berhati-hati sajalah gitu ya, jangan sampai clash apa gitu kan. Jadi kadang-kadang gara-gara hal sepele kita bisa
merenggangkan itu ya, itu kalau kita ngelihat ngeri ya. Ini mungkin tidak ada kaitannya dengan one prestasi ya, tapi itu Bapak tadi sampaikan ketika ada satu persoalan itu bisa merambat ke mana kan, bisa merambat ke hal-hal yang harusnya tidak ada di pasal, nah kan kena pasal pencemaran nama baik, pasal pengumpulan, padahal kita awalnya ini ada pelanggaran one prestasi ya, tidak melaksanakan perjanjian ya. Jadi kita kadang-kadang ke situ arahnya ya. Mungkin nanti khusus dengan yang terkait dengan perjanjian ya, kita melihat mungkin persoalannya ya. Nah mungkin sebaris lagi aja itu apa, separagraf lagi aja itu ya, yang masalah delik ya, delik Iya, delik. itu Delik apa? merupakan suatu perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah mengarah pada pelanggaran tidak hukum pidana, sehingga pelaku perbuatan tersebut mendapatkan sanksi atas perbuatannya. One prestasi merupakan pelanggaran peraturan pidana atas perbuatan melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati. Iya, kena delik katanya, kena delik, kena pasal gitu kan. Tapi kalau kita lihat di KBBI apa tuh ya? Delik ada, oh ini malah ada ya, delik. Delik hak perbuatan ya yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Ya, kena pasal lah ya, bahasanya kena pasal. Oke, baik itu ya. Oke, terima kasih tuh. Siapa? Uswatun ya. Oke itu ya. Jadi oke, dalam hal ini tentu ya itu tadi ya, Bapak. Ini biasanya kalau kita sudah ada perjanjian lari ke bidang hukum ya, kemudian ya ngeri kita kalau mau denger itu ya. Kita banyak sekali persoalan-persoalan kecil yang juga nanti bisa berimbas ke besar ya. Kita ngurusnya masalah perjanjian, lalu kemudian ada timbul-timbul masalah lain yang tidak ini ya, yang tidak ada di dalam itu, karena mungkin karena terjadi apa somasi dan lain sebagainya, akhirnya berimbas juga kepada apa persoalan-persoalan lain ya. Mana yang jadi persoalan kita ya apa ya, yaitu tadi bahwa ini jadi pelajaran hidup juga ya untuk kita, bahwa kita memang entah dalam satu lembaga, entah dalam pribadi, ya harus menepati janji ya, janji terhadap apapun ya, terhadap bahkan semuanya akhirnya ya. Kita juga mau bekerja juga dulu berjanji ya, kita mau ini rombongan kami yang apa misalnya sudah pegawai nih, dulu waktu mau tes sudah berjanji tuh ya, pokoknya saya kalau lulus mau kerja benar-benar gitu, mau ngajar benar-benar. Tapi begitu sudah jadi pegawai, nah lupa dengan janji ya, padahal janji ya. Kita jadi mahasiswa juga kemungkinan ya, dulu pokoknya kalau lulus di UIN aku mau belajar bener-bener deh, mau belajar, mau kuliah dengan benar gitu. Tapi begitu sudah dijalani, itu juga mengingkari janji ya. Apalagi misalnya sudah punya teman ya, teman dekat, nah berjanji sehidup semati misalnya ya, itu udah harus juga di apa laksanakan. Sebenarnya apa ya, kalau di pengalaman hidup Bapak ya, pribadi Bapak, kadang-kadang orang yang ya memang sih ada takdir itu di tangan Tuhan gitu ya, tapi kita menjalankan saja kita ya. Kalau Bapak dulu ya apa gitu ya, kayak pacaran juga ya, maaf ini cerita. Jadi SMP sampai SMA tuh ya satu Bapak ya dulu. Walaupun terakhirnya tidak jadi, tapi berusaha untuk menepati janji. SMA terpisah jauh juga. Bapak ada orang mau ngajak pacaran, ada mau. Jadi
walaupun terakhirnya tidak jadi ya. Itu di pengalaman hidup Bapak ya. Kemudian di kampus juga begitu ya. Satu dari awal udah ada, tapi terakhirnya tidak jadi juga. Berusaha untuk apa ya? Nah itu dari yang pribadi. Kalau di lembaga, di apa juga, karena orang itu ya itu tadi ya, orang itu tidak apa yang lagi yang dibanggakan di orang itu ketika tidak ya janjinya ya, memegang janjinya. Jadi kalau kita sudah mengingkari janji itu ya sudah, kalau Bapak anggap apa ya, itu tidak ada bukan tidak ada harganya, yang jelas sebagai manusia tidak sempurna ya, tidak menjalankan yang sebenarnya ya. Jadi makanya dia kalau orang yang sudah bijaksana, yang sudah itu tuh dia mau bicara berhati-hati gitu ya, jangan sampai dia ngomong salah satu kalimat kemudian tidak melaksanakan, itu kan melanggar janji. Sama seperti kita apa ya, janji ini banyak sekali itu ya. Kita orang yang diterima jadi ataupun jadi pejabat ya, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, kenapa dia menang? Karena dia memenangkan janji ya. Coba waktu kampanye tuh, kalau pilih saya akan kesejahteraan, itu janji ya, janji politik kan, janji. Dan dulu kalau kita lihat balik ke Alex Nurdin ya, kenapa dia dulu menang itu gubernur tuh? Karena dia menangkan janji semuanya akan disekolahkan gitu misalnya, kalau gratis misalnya kan. Nah, tinggal pas waktu jadi memang dilaksanakan, tapi tidak semuanya tapi dilaksanakan, tapi dia sudah memenangkan janji ya, memenangkan janji di masyarakat. Nah itu ya, jadi kalau pengen jadi pejabat, pengen jadi di dunia ini ya politik, nah itu dia harus bisa memenangkan janji itu ya, janji politiknya, janji kalau kita pemilihan di satu daerah kan itu visi misi itu sebenarnya janji ya. Jadi kalau dia secara logika bisa diterima, secara ini masyarakat oh iya nih apa menilainya benar, kan berarti memenangkan janji ya. Nah, jadi bisa terpilih gitu kan. Kenapa dia tidak, walaupun mungkin takdir, tapi kalau Bapak lihat sih seperti itu ya. Karena dia mampu memenangkan janji itu. Sebenarnya dalam hidup ini apa ya? Kalau Bapak jadi jalani saja, yang penting kita tidak menyakiti orang, jalani saja ya dengan benar, ya selamat gitu kan. Jangan sampai apalagi melanggar janji ya. Banyak ya contoh-contoh orang yang suaranya rame ya. Banyak orang yang apa ya, itu tadi ya, kadang-kadang kita tidak sabar ya, tidak ya kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu ya, kita memang mau menepati janji Pak, tapi begitu mau tepat waktunya dari perjanjian yang sudah dijanjikan, kondisi Pak, keadaan, itu juga kadang-kadang tidak bisa kita ini ya. Makanya orang itu satu langkah ke depan kita tidak akan tahu ya apa yang akan terjadi ya. Kemarin kenangan, hari inilah sebenarnya yang sedang dihadapi ini kan sebuah hadiah ya, hadiah dari Tuhan ya, dinikmati. Kita bisa kuliah ya, bisa walaupun cara daring, itulah hadiah dari Tuhan yang kita terima ya. Minimal kita punya nafas, dikasih nafas dari Tuhan, itu sudah hadiah ya hari ini. Jadi hari ini dinikmati kan gitu ya. Dan sementara besok kita tidak akan pernah tahu. Mungkin kita sekarang jadi orang baik, besok bisa jadi tidak baik kan. Kita sekarang jadi orang yang jahat, ya besok belum tentu kita kemungkinan bisa jadi ustadz ya. Kita tidak akan pernah ada yang menduganya ya. Karena itu misteri ya, misteri. Dan itu tadi ya, kita harus
berhati-hati. Dan ya bekerja secara ini saja ya. Ada kalau di menerima ataupun apapun yang terjadi, biasanya itu Tuhan yang terbaik ya. Kasih Tuhan yang terbaik ke kita. Banyak cerita orang-orang yang tidak sabar gitu ya, tidak apa ya. Mana kalau kemarin tuh melihat di televisi ya, ada ya ceritalah di ini ya, mungkin kalau di YouTube banyak itu. Jadi kita sudah bekerja dengan orang habis-habisan di proyek misalnya di PT ya. Tapi karena sudah tidak sabar lagi, udah mau berhenti gitu kan. Mau berhenti sementara kita di perusahaan itu dianggap sebagai orang yang diandalkan oleh PT ya. Ini cerita itu ya, ada cerita. Lalu kemudian oke lah, ini dia ada pegawai ya, mau misalnya katakanlah dia jadi pimpinan proyek lah gitu ya. Kemudian melapor, Pak saya mau berhenti lah gitu, kerja karena sudah ya pengen pensiun lah. Kata dia, jangan Pak, pokoknya ini proyek lagi dijalankan, nanti kita sekali ini saja misalnya. Kalau proyek ini sudah kelar, nanti kita Bapak silakan berhenti, tidak apa-apa gitu kan. Akhirnya ya udah masih dijalankan gitu ya. Proyek sudah selesai lagi, dia itu melapor lagi dia, Pak saya mau berhenti Pak gitu. Sudah Pak, kalau mau berhenti minta mohon sekali lagi, kita ada proyek satu ya, untuk kebetulan ada pengusaha yang ingin membuat rumah misalnya, dan dibuatkan itu. Akhirnya karena dia memang sudah ini ya, sudah tidak sabar pengen berhenti, ya udah rumah itu dibuat asal-asalan gitu ya, asal-asalan. Ya, begitu sudah selesai, nyerahkan kunci, Pak ini rumahnya sudah jadi, saya boleh berhenti ya, silakan katanya. Begitu dia mau keluar, sebentar Pak, ini kuncinya sekalian dibawa karena rumah yang di Bapak bikin itu untuk Bapak gitu. Nah, baru dia menyesal bahwa ya karena buat rumahnya asal-asalan gitu ya. Jadi kadang kesabaran juga kita harus ini ya. Kuliah juga begini, kuliah sabar, tidak sabar ya ini menyerah gitu kan. Jadi orang yang tangguh itu yang dia mampu bertahan ya. Kecuali kalau memang memang misteri di depan, tetapi kita juga harus punya punya konsep, punya untuk pegangan untuk ini itu hanya ujian sementara misalnya gitu kan, ujian yang bisa diselesaikan dalam hidup ini misalnya. Jadi itu juga harus jalan dalam menjalani hidup itu ya seperti itu. Ya, intinya tadi kalau dikaitkan lagi kembali ke masalah one prestasi ini ya dari kesadaran kita ya. Kita kalau kita punya janji, punya persoalan juga ya kita harus bertanggung jawab secara secara benar ya, karena kita itu tadi di mata orang kita tidak akan bisa dihargai lagi ketika kita sudah janji kita sudah tidak jalankan. Sekali orang percaya, sekali sudahlah, 2 kali, 3 kali kita orang sudah tidak percaya lagi dengan kita. Nah, sudah mau diapakan lagi dalam hidup kita ya kalau kita tidak lagi dipercaya oleh orang ya. Sekarang tidak ada gunanya lagi gitu kan. Baik, itu ya. Oke, silakan, ada satu orang yang nanya ke Bapak terkait dengan one prestasi ini. Silakan. Apa saja ya? Ini mungkin Bapak sebutkan aja deh. Ini Rebi Saskia Putri ya. Nah Rebi, ada pertanyaan nggak? Oh Pebi ya, Pebi tadi sudah ya, tidak muncul ya, Pebi ada tadi? Ini aja deh, Widya saja, Widya ada? Tinggal berapa orang nih? Widya ada? Partisipan kita berapa orang? 14 orang, Pak. Berapa ini?
10 14, atau Pak. 18 itu? 14, Pak, kalau di HP saya. 10 ya? Itu 2, 3, 4. Ya. Coba Pebi. Widya. Widya? Mana Widya? Oh 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 18 orang ya, bukan 10 ya. Oh, Widya sudah. Widya, mana Widya? Atau silakan siapa? Pertanyaan dulu ya, satu. Silakan. Atau ini. Sinta ada Sinta? Sinta ada? Dia ada, Pak. Oke, Sinta silakan nanya apa saja terkait dengan One Prestasi ini. Nanti mungkin teman satu orang jawab ya, baru kita diskusikan jawaban dari Sinta ini. Dan pertanyaan dari Sinta ini. Sinta nanya apa? Nanti Bapak tunjuk yang jawabnya ya. Baru kita simpulkan bersama lah. Mana kameranya? Mana Sinta? Halo Sinta? Cynthia apa Sinta? Cynthia ya? Sinta ya? Kemana? Sinta? Sinyal apa memang keluar ya? Oke, sambil nunggu Sinta itu kalau belum bisa, dari cowok ya siapa ya? Yang belum ini. Nah, keluar berarti Sinta ya. Sinta masih ada Sinta? Lia saja, Lia. Lia ada Lia? Ada, Pak. Ya, coba Lia tanya apa saja lah untuk syarat nih. Kalau enggak ada yang nanya enggak keluar kita. Tanya apa? Mana kameranya? Sudah on cam, Pak. Belum? Sudah. Belum kelihatan ya? Yang lain kelihatan nggak itu? Mana kameranya? Tulisan L saja kalau di Bapak. Saya udah on Enggak apa-apa, cam. coba silakan. Pertanyaan ya, Pak ya? Ya, tanyaan apa saja lah ya. Nanti ada temennya, nanti Bapak suruh jawab, kemudian kita diskusi bareng. Sebentar, Pak. Tanya apa aja, tanya. Nah, itu kameranya baru bisa. Tentang diplomasi ya, Pak ya? Tentang One Prestasi. Prestasi ya. Tentang pelanggaran perjanjian. Pelanggaran perjanjian kan? Bagaimana Pak kalau cewek aku melanggar perjanjian misalnya? Nanya aja. Nanya Kalau misalnya tentang yang somasi tadi prosesnya gimana ya, Pak? Untuk somasi kita ya somasi. Ya. Oke. Baik. Kan somasi itu ada Pak di TikTok itu kan anak menggugat ibunya sendiri. Nah, sudah itu disomasi. Nah, itu gimana proses dia sampai mensomasi itu, Pak? Ya. Ya, baik, terima kasih ya. Jawabannya terkait dengan somasi ya dari Lia. Ya, somasi itu biasanya langkah terakhir ketika tidak ada lagi menemukan jalan titik temu ya antara dua belah pihak. Tapi somasi pun itu biasanya dia masih ada proses 3 kali biasanya ya. Kalau biasanya 3 kali. Pertama misalnya
ya dibuat secara ini ya apa surat gitu kan. Nanti tidak ada tanggapan. Kalau misalnya 1 kali pertemuan mediasi, yang somasi ditanggapi misalnya kan, kelar ya sudah gitu ya. Tapi masih juga belum bisa, baru kemudian somasi yang kedua. Nah, silakan melakukan gugatan itu kan ya. Yang kedua juga masih belum ada selesai. Yang ketiga, baru masuk ke meja hukum ya, meja pengadilan gitu kan. Bahkan kalau somasi itu biasanya melalui proses ini ya. Nanti dari kadang-kadang kalau kita ngelapor ke polisi, nah polisi itu pasti dia nanya, ini sudah ngelapor ke RT belum gitu kan. Nah, kalau di RT-nya belum, nah coba lapor sana dulu, nanti siapa tahu di RT bisa selesai gitu kan. Jadi melapor lagi kalau di RT, nanti di lurah di itu nanti. Makanya kalau ada yang teman-teman yang dari ada pengalaman itu dia sudah tahu ya, apalagi pengacara itu sudah, kita ada waktu proses nih ke Pak RT dulu, ke Pak Lurah, ke Pak Kamtibmas ya, Babinsa ya kalau di itu kan. Nah, sudah dari semua itu baru kita ke polisi. Tapi kalau di tahap itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi persoalan ya. Nah, kalau misalnya belum selesai baru polisi biasanya nerima gitu. Oh ya ini memang sudah diurus ini kan, sudah diurus di desa belum juga bisa selesai ya somasinya. Kemudian ke pihak kepolisian mungkin ya polisian, kemudian ya, bisa saja berkasnya diajukan ke pengadilan ya, pengadilan karena tidak bisa juga menemukan titik temu, nah baru ke pengadilan. Nah somasi jadi ada proses ya, ada proses, tidak bisa sekali ya, sekali langsung ke itu tidak bisa. Jadi sebenarnya somasi itu persiapan kalau langkah-langkah yang beberapa kali ini apa mediasi tidak bisa diselesaikan, nah baru ke pihak ke pengadilan ya. Nah itu tinggal nanti sebenarnya itu tadi panjang ya, sudah di pengadilan nanti yang kalah misalnya banding, sama saja nanti beradu lagi di tingkat yang mahkamah yang paling tingginya gitu kan. Nah itu kalau kita ngelihat di para artis itu ya, artis-artis kalau sebenarnya itulah ya, kalau kita mau ngelihat contoh nyatanya kan banyak situ ya, ngajukan ke gugatan, ngajukan nanti saling-saling menggugat, pengacara ya, adu pengacara gitu kan. Jadi kalau diwakilkan ke pengacara. Saya kayak kemarin tadi yang Bapak ceritakan masalah tanah di Jakabaring itu ya pimpinannya tidak datang tapi pengacara yang datang. Jadi kita mewakilkan kepada orang lain. Itu ya terkait dengan somasi ya, Bapak pikir nanti bisa dikembangkan lagi, tapi intinya proses ketika musyawarah tidak selesai, kemudian jalur mediasi juga sudah tidak bisa ya. Nah, somasi biasanya 3 kali, nah, baru kemudian masuk ke pengadilan. Pengadilan kalau dia mau banding ke mahkamah yang lebih tinggi. Mungkin itu secara umumnya. Kalau detailnya kan nanti lihat kasusnya apa gitu kan. Kalau kasusnya masalah sewa, masalah tadi pertanahan tadi ya seperti itu ya, ada pasti bagaimana persoalan mungkin ada wan prestasi terkait dengan pelanggaran perjanjian ya. Kalau misalnya dengan sewa menyewa juga seperti itu ya, atau dengan kasus-kasus lain. Baik, mungkin itu ya sudah pertanyaan dari Lia. Mbak pikir itu Lia ya? Ya Pak, terima kasih. Ya mungkin itu ya, waktu kita sudah habis, mungkin silakan kalau untuk persiapan untuk masuk mata kuliah berikutnya. Itu saja, kita akhiri sama-sama baca hamdalah ya. Oke, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, makasih ya. Silakan kalau ada lagi.